Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Tafsir Marah Labid Ustaz. Tafsir Marah Labid Ya, surat An-Nahl ayat 91 lanjutannya Ustaz. Tattakhiduna ya. Ustaz baca. ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tattakhiduna aymanakum dakhala. Tattakhiduna aymanakum dakhalam bainakum aw takuna ummatun hiya arba min ummah. Innama yablukumullahu bih. Wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Tattakhiduna aymanakum dakhala, menjadikan kalian akan sumpah-sumpah kalian dakhala, akan menipu. Ay makran, artinya menipu. Bainakum, di antara kalian, antakuna umatun hiya arba min umatin. Adakah umat hiya ianya umat itu lebih banyak min umatin, dari umat yang lain. Wahwa istifhamun bimanal ingkar, dan dianya antakuna, ya Ustaz ya, antakuna an Tattakhidu kayaknya. mana tatakhidu ya, dan dianya tatakhidu itu istifham bimana ingkar, istifham ingkari. Wal makna atasiruna aimanakum gosya bainakum bisababi anna ummatan azyadu fil quwati wal kasrati min ummatin ukhra. Dan bermula yang dimaksud atasiruna, apakah kalian menjadikan akan sumpah-sumpah kalian itu penutup di antara kalian, bisa babi anna umatan azadu, dengan sabab anna sesungguhnya umat itu lebih banyak fil kuwati, dalam kekuatan, wal kasrah, dan kebanyakan daripada umat yang lain. Ya, Ustaz. Gimana Ustaz? Titik dulu. Titik dulu Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tattakhiduna, kalian menjadikan aimanakum, makan sumpah-sumpah kalian, dakhalan, sebagai tipuan, makar, sebagai makar di antara kalian. Bagaimana maksudnya antakuna? Jadi antakuna ini kayak yang begini biasa ada bi Ustaz ya. Bi antakuna. Makanya nanti beliau mentakdirkan di sini bisa babi anna. Jadi di an masdariyah ini udah maklum biasa ada bi yang mahdhuf ya. Bi an. Jadi An. di sini juga kalau menurut Syekh Nawawi di sini ini ada huruf istifham yang mahdhuf ini. Tattakhidun maksudnya atattakhidun. Apakah kalian menjadikan akan sumpah-sumpah kalian sebagai makar di antara kalian dengan bahwa adalah satu umat, dianya satu umat itu lebih baik dari umat yang lain? Bahwa dianya firman Allah tattakhiduna itu istifham bimaknal ingkar. Artinya janganlah kalian menjadikan sumpah kalian sebagai makar di antara kalian. Wal makna, bermula makna ayat itu atusayyiru, kita baca ya. Tusayyir dari sayyara. Karena Ngamal ini nggak Ustaz? gimana? Bikin putus tadi. Ngamal nggak itu? Ngamal, dia merafakkan fa'il, menasabkan dua maf'ul. Kalau tusayyiru bukan sora nakis Ustaz. Kalau sora nakis kan rafa isim nasab khabar. Ay, Ini fi'il dari sayyara bukan fi'il nakis. Karena ini beliau memaknakan tattakhidhu. Jadi kita baca atusayyirun. Bermula makna ayat itu. Apakah kalian menjadikan akan sumpah-sumpah kalian ghasyan, akan sebagai tipuan? Jadi aimana maf'ul pertama, ghasyan maf'ul kedua. Apakah kalian itu menjadikan akan sumpah-sumpah kalian akan sebagai tipuan
di antara kalian dengan sebab bahwa sungguh satu umat itu lebih baik, lebih dari umat yang lain dalam kekuatan dan banyaknya dari umat yang lain. Artinya, mestinya kalian jangan bersumpah, janji-janji kalian jangan untuk menipu, karena mereka suka berjanji, Ustaz. Mereka berjanji kalau menguntungkan, mereka tepati janjinya, kalau merugikan, mereka ingkari janjinya. Janji, jadi janji atau sumpahnya hanya untuk menipu. Nah, itu. Contohnya Ustaz, misalkan Nah, ini di depan nih, seperti Quraisy itu orang mereka bersekutu nanti dengan musuh-musuh bersekutu kan. Misalkan Quraisy mm, kerjasama dengan satu golongan untuk mm, melawan musuhnya, ya kan? Ketika kelihatan musuhnya lebih kuat, mereka justru membela berada di pihak musuh Quraisy. Misalkan gini, Quraisy kerjasama dengan satu kelompok untuk melawan musuh kelompok itu. Ketika kelihatan kelompok musuh dari kelompok itu lebih kuat, Quraisy kadang membatalkan janjinya dengan kelompok pertama, dia mendukung kelompok kedua. Kayak partai politik sekarang, Ustaz. Suka manuver gitu. oh, Pak, manuver. partai A kerjasama dengan partai B, kira-kira menguntungkan, kan? Untuk mengalahkan Mm, partai C. Ketika partai A mm. melihat ternyata partai C lebih berpeluang untuk menang, akhirnya dia manuver janjinya dibatalkan, bergabung ke partai C. Begitu lebih kurang. Iya, pilkades sama ini ya, Ustaz. Pilkades Nah, ini. kasih duit juga. Jadi Ya, untuk lanjut. untuk menjelaskan Gimana? ayat ini kita harus baca ucapan Mujahid. Ustaz lanjutkan dulu. Ya. Qala Mujahid, kana Quraisyun yuhaliful khulafa'a summa idza wajadu syaukatan fi a'adi aghadi saja. Aadi. Fi a'adi khulafaihim naqadu ahdahum ma'al khulafa'i wa ahadu ahda'a khulafaihim. Hmm. Ana adalah Quraisy, yuhalifun itu bersumpah, ia Quraisy al-hulafa akan sekutu apa Ustaz? Mana sumpah? Sekutu. Jadi yuhalifu ini bukan bersumpah, Ustaz. Ya bersumpah juga boleh. Halifu ini membuat janji. Oh, Muhalafah artinya membuat satu janji setia untuk kerjasama. Itu maksudnya. iya. Ebeat ya. Ya, gitu. Adalah Quraisy itu ada itu Quraisy itu membuat janji ya Quraisy kaum Quraisy al-khulafa'a akan janji-janji itu. Bukan, akan Semua sekutu-sekutu. sekutu ya. Akan sekutu summa idza wajadu syaukatan fi a'adi khulafaihim naqadu. Kemudian apabila bertemu ianya kaum Quraisy asyaukatan akan duri. Akan pasukan Duri. maksudnya di sini. Pak, pasukan aja ya. Ya. Akan pasukan fi a'adi khulafaihim pada musuh-musuhnya sekutunya Quraisy naqadu maka membatalkan merusak ianya kaum Quraisy ahdahum akan janjinya Quraisy serta al khulafai beserta sekutu-sekutu wa ahadu a'da'a khulafaihim dan membuat janji ianya Quraisy a'da'a khulafaihim akan sekutu-sekutu akan musuh-musuh sekutunya Quraisy. Nah, itu. Innama ya ya Lanjut. innama yablukumullahu bih hanya saja menguji ya Allah kumakan hanya saja menguji kumakan kalian oleh Allah bihi dengannya janji. Ini kembali kepada Ay, mafhum. Dengannya menepati janji. dengannya menepati janji. Ayu amilukum bil aksari muamalatan man yahtabirukum liyang duro atumsikuna bihablil wafa bi ahdillah am tagtaruna bi kasratil qaum. Artinya mengamalkan ayu amilukum artinya menggunakan kumakan kalian bil aksori menggunakan domirnya kemana Ustaz? Yu'amilu memperlakukan. Ianya Allah akan kamu. Oh. Memperlakukan ya Allah ianya Allah kumakan kalian bil aksari dengan lebih banyak muamalataman akan memperlakukan naman yahtabirukum
yang mencoba ianya man kum akan kalian lihat harap agar melihat ianya man atum sikuna adatah memegang kalian bihablil wafa dengan janji memenuhi biahdillah dengan janji Allah am taktarun bikasratul kaum atau menipu kalian dengan banyaknya kaum. Wala Ya, yubayyinanna lakum, lanjut Ustaz. oke. Wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fi takhtalifun, dan sungguh menjelaskan ianya Allah lakum pada kalian pada hari kiamat akan ma yang ada kalian fi padanya ma itu berbeda ya kalian di dunia pada dunia akhina yuzazikum, artinya pada waktu membalas ianya Allah kumakan kalian ala a'malikum atas perbuatan kalian, membalas dengan bisawab dengan pahala wal iqab dan siksa. Oke, Ustaz. Nah, qala Mujahid, berkatalah Mujahid, ini berkaitan mungkin dengan asbabun nuzul ayat di atas ya. Karena Quraisyun yuhalifun al-hulafa. Adalah orang Quraisy itu mereka yuhalifun, mereka membuat janji akan hulafa, akan sekutu-sekutunya. Punya sekutu, pengen kerjasama, buat janji untuk saling membela. Summa idza wajadu syaukatan. Kemudian bila mendapati oleh mereka Quraisy akan satu pasukan, fi aadi hulafaihim dalam memusuhi sekutu-sekutu mereka, nakadu ahdahum, niscaya membatalkan oleh mereka akan janji mereka bersama hulafa. Tadinya Quraisy membuat janji dengan sekutu. Bila mendapati ada pasukan lain yang menyerang sekutunya, justru mereka membatalkan janji dengan sekutu. Bukannya membela sekutu, wa ahadu a'da'a hulafaihim, dan berjanji oleh mereka atau membuat janji oleh mereka akan musuh-musuh dari sekutu mereka. Justru membela musuh sekutunya, bukan membela sekutu. Nah ini. Nah itu. Jadi itu di atas maksudnya kalian menjadikan sumpah kalian untuk makar doang ya. Ya. Innama yablukumullah, hanya saja menguji akan kamu oleh Allah bihi dengannya menunaikan janji. Ai yu'amilikum bil aksari, artinya memperlakukan ianya Allah akan kamu dengan lebih banyak. Maksud dengan lebih banyak di sini, Allah sering mencoba kamu. Memperlakukan ianya Allah akan kamu dengan lebih banyak. Muamalah taman akan sebagai memperlakukan orang yang mencoba ia akan kamu. Jadi innama yablukum, Allah menguji kamu. Bagaimana maksudnya Allah menguji? Yang namanya menguji kan biasanya orang yang nggak tahu, Ustaz. Kita nggak tahu dia pinter apa nggak, kita uji kan? Kan Allah udah tahu semua perilaku manusia, kenapa diuji lagi? Ah, jadi untuk memahami ini, makanya Syekh Nawawi menyatakan, artinya Allah menguji kamu, Allah memperlakukan kamu seperti seseorang yang sedang menguji kamu. Ya. Itu maksudnya memperlakukan kamu sebagai memperlakukan orang yang menguji ia akan kamu. Liandura supaya melihat ianya. Apakah atam saku Nabi Hablil Wafa? Apakah kalian berpegang dengan tali menunaikan janji? Apakah kalian berpegang dengan tali wafa? Dengan tali menunaikan dengan janji Allah? Am terun, atau kalian tertipu bikasrati komen dengan banyaknya kaum. Jadi maksudnya begini. Allah menguji kamu, Allah sebenarnya tidak perlu menguji karena Allah tahu segalanya. Cuma maksudnya Allah menguji kamu biar perilaku kamu itu zahir, liyandura, supaya melihat ianya Allah. Maksud supaya Allah melihat, Allah sudah tahu. Bisa saja maksudnya supaya kaum muslimin yang lain di sekitarnya tahu perilaku mereka sebenarnya bagaimana. Supaya Oh, kelihatan. damirnya Allah itu saja. Ini kembali ke Allah. Yang dulu, Ya, kalau man ini mah ibarat itu tamsil dari yablukumullah itu ya. jadi man ini Allah juga maksudnya. Tapi maksudnya begini, memperlakukan ianya Allah akan kamu akan sebagaimana memperlakukan oleh Siman. Jadi seolah-olah ini gambarannya kan, oleh Gambarannya. Siman yang menguji ianya Siman akan kamu. Jadi Allah menguji kamu. Cuma kan ini apa namanya?
eh, bahasanya begini Ustaz. Bukan tamsil sih, Allah nggak bisa ditamsilkan kan. Ya, Ini ya, untuk ya. bisa kita memahami. Untuk bisa kita memahami bagaimana Allah menguji kamu. Jadi seperti saya katakan tadi, namanya menguji kan kalau orang nggak tahu, sedangkan Allah tahu. Oh, maksud Allah menguji kamu, Allah memperlakukan kamu seperti orang yang menguji kamu. Jadi Allah sedang menguji kamu, Hmm. mencoba kamu supaya kelihatan, supaya melihat ia nyaman, supaya melihat ia nyaman. Kalau orang menguji kita, supaya dia tahu hasilnya. Ketika Allah menyatakan Allah menguji kamu, seolah-olah Allah pengen tahu bagaimana perilaku mereka. Walaupun Allah memang sudah tahu. Nah, masih belum pas Susana. Bagus, bagus, masuk, masuk, masuk. Maksudnya begini Ustaz. Contoh ayat lain ya. Dalam surat misalkan apa namanya? Al-Muluk. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya kan? Hmm. Supaya menguji hanya Allah akan kamu siapa yang lebih baik amalnya. Kenapa Allah perlu menguji? Apakah Allah tidak tahu? Itu pertanyaan dulu. Oh, Allah tahu. Kalau Allah tahu, kenapa juga Allah menguji? Oh, maksud liyabluwakum supaya zahir. Bukan hanya Hmm. zahir bagi Allah, zahir juga atau zahir bagi Allah juga nggak apa-apa. Supaya zahir, supaya kamu sendiri nanti sadar apakah kamu orang baik atau tidak. Begitu juga di sini. Allah menguji kamu, artinya seperti orang yang menguji kamu supaya dia bisa melihat apakah kamu berpegang dengan tali Allah dalam rangka menunaikan janji atau tidak. Ketika sudah diuji, kemudian pada akhirnya mereka ternyata tidak melaksanakan janji, kan mereka tahu sendiri Ustaz. Di akhirat nggak bisa membantah lagi. Kalian sendiri tidak bisa melaksanakan janji. Artinya Allah menguji di sini sebenarnya manfaatnya bukan untuk Allah. Nah itu. Ya, ya, ya. Atau bahasa lain kita menyatakan lam hikmah ya. Lam hikmah. Bukan lam ta'lil. Hmm. Kuncinya itu Ustaz. Jadi Allah menguji itu bukan karena Allah tidak tahu. Supaya bahir perilaku kita. Nah, itu. Oh, ya, 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 ya. Emang rada susah ini Ustaz. Penjelasannya dikit banget. Hmm. Bisa diartikan dia begini Gure misalkan. Karena Gimana Ustaz? balasan itu dia bertingkat-tingkat, Ya. seolah-olah kita tuh diuji, padahal kita tuh ditahu sama Allah kan, apapun itu kan. Jadi ajurnya tuh balasannya tuh kan berbeda-beda karena dia bertingkat-tingkat, tidak seperti itu Gure. Iya juga. Artinya begini. Ketika misalkan gini. ah, Kayak contoh tadi. Allah menciptakan kita pengen menguji kita apakah kita jadi orang saleh apa enggak. Sebenarnya enggak perlu diuji, Allah udah tahu pada akhirnya kita saleh atau tidak, ya kan? Allah udah tahu nggak perlu menguji, tapi itu untuk diri kita sendiri Ustaz. Allah Iya, memerintahkan sesuatu, Allah melarang sesuatu, Allah udah tahu kita melakukan atau tidak, tapi kenapa juga diperintahkan yang sesuatu yang Allah udah tahu itu untuk ujian kepada kita. Ketika kita melakukan perintah Allah, nanti kita akan melihat balasannya. Ketika kita melanggar perintah Allah, juga kita udah melihat sendiri, oh kita pantas dihukum karena kita memang melanggar. Kalau nggak ada ujian, nggak ketahuan nilainya, mungkin begitu. ya, dapat A atau dapat E kan? Iya. Sebenarnya seorang guru begini, Ustaz. Ya, ini contoh gampangnya. Seorang guru udah tahu muridnya dia pintar apa enggak, udah tahu itu, karena udah ada proses belajar setahun kan. Siap. Kemudian tetap dibuat ujian, dibikin soal untuk apa sih? Padahal guru itu udah tahu si Fulan ini pintar, si Fulan ini nggak pintar, tetap dibuat soal supaya nanti santri itu nggak protes. Ketika dia diberikan nilai sekian, ada yang banyak, ada yang sedikit, dia menerima karena memang kemampuannya nyata bagi dia, memang dia nggak bisa menjawab soal. Begitu lebih kurang. Ya, Sebenarnya seorang guru udah tahu karakter siswanya, nggak perlu pakai soal. Cuma kalau langsung sebelum kita buat ujian, guru menyatakan kamu nggak naik kelas, kan siswa nggak nerima Ustaz. iya. Jadi diuji dulu, begitu dia nggak bisa menjawab soal, nggak naik kelas. Begitu juga Allah menguji kita dengan perintah larangan. Kalau langsung si pulan neraka, si pulan surga kan kelihatan nggak adil. Iya. Nah, tapi begitu ada perintah, ada larangan, kita sadar, oh saya banyak melanggar, dimasukkan ke dalam neraka wajar. Si pulan banyak amal solehnya dimasukkan ke surga. Nah, itu lian dura.
Memperlakukan ianya Allah akan kamu sebagaimana memperlakukan oleh orang yang menguji ia akan kamu supaya melihat ianya orang. Apakah kalian berpegang dengan tali Allah, dengan tali janji dengan janjinya Allah, atau kalian tertipu dengan banyaknya kaum. Muamalanat tentu Ustaz. Maf'ul apa itu? Maf'ul aja. Maf'ul mutlak bagi yu'amilu. Amala yu'amilu mu'amalatan. Maf'ul mutlak, Ustaz. Masdar ini. Jadi masdar maf'ul mutlak bagi yu'amilu. Maf'ul yu'amilu yang asli kum. Mu'amalatan ini maf'ul mutlak. Man ini fa'ilnya mu'amalah. Jadi masdar ya. Ya. Lanjut Ustaz. Berarti takwilannya muamalah antu amilukum ya. Anta. Yang mana? Iya. Muamalatikum. Atau di sini kita taruh misalkan ayat. Innama yu'amilukum bil aksari an. Nah, an tu'amilaman. An gimana cara mentakwilnya? Cara maksud Ustadz, masdar baru beramal pada posisi masdar sah kita taruh fi'il kan itu ya. Nggih. Betul. Jadi benar. Jadi kita taruh Ya, fi'il di sini. Arabnya Ustaz. Yu'amilukum bil aksari, memperlakukan ya Allah akan kamu akan perlakuan si mana? Yu'amilukum an ayyu'amilu. Ini Pak Ilman gimana cara mentakdirkannya? Bukan Ustaz. Yang ditakdirkan fi'il kan bukan maf'ul mutlak Ustaz. Kan dia mau beramal nih, muamalah ini dia mau beramal sebagai ini kan fa'ilnya man nanti kan. Iya. Oh ya, maksud Ustaz, masdar kalau beramal itu pada posisi masdar harus ada an dan fi'il ya. Iya, an Nah, masdar. yu'jibuni darbu daidin. Ya. Yu'jibuni darbu daidin. Yu'jibuni an tadriba daidin gitu ya. Iya. Benar. Ini coba kita takdirkan nih. Memperlakukan ya Allah akan kamu akan sebagai berarti gini kita takdirkan gaib aja. Yu'amilukum ayyu'amila. Memperlakukan ya Allah akan kamu akan bahwa memperlakukan ianya seseorang hal keadaan. Jadi kalau apa namanya? Kalau sudah kita takdirkan fi'il kan ketemu dua fi'il Ustaz nih. Yu'amilukum ayyu'amila. Ayyu'amila yahtabirukum. Yahtabiru jadi hal ini kalau begitu. Kalau mannya kita hilangkan. Memperlakukan ya Allah akan kamu akan bahwa memperlakukan ia hal keadaan ia itu yang menguji ia akan kamu supaya melihat ia. Bisa nggak Ustaz? Kalau secara murad bisa deh begitu gue. Bisa. Penting muradnya belum hilang. Ya. Walaupun susunannya rada jelek kalau menurut kita Ustaz. Ya. Kalau dicontohno jelas ya. Ya ani yu'jibuni darbu daidin. Yu'jibuni an tadriba. Yu'jibuni darbuka ya. Darbuka. Yu'jibuni darbuka. Yu'jibuni an tadriba. Jadi ka jadi ta. Kalau di sini man ini bagaimana cara mengolah man biar jadi apa? Karena di sini ibaratnya huwa, berarti man kita jadikan huwa. Nah, yu'amilukum ayyu'amila yahtabirukum liyandura atam sakuna bihablil wafa. Mungkin seperti itu. Mungkin. Lanjut. Wal yubayyinanna dan akan menjelaskan ianya Allah untuk kamu pada hari kiamat makuntum akan apa saja yang adalah kamu padanya apa saja itu kalian berselisih fit dunia di dunia. Artinya nanti di akhirat Allah akan menjelaskan perselisihan kalian. Hina yujazikum ketika membalasnya Allah akan kamu
ala amalikum, di atas amal-amal kamu, dibalas dengan pahala dan dengan siksa. Ada susah memahami ayat ini, Lanjut. Ustaz? Ya, lanjut. Ustaz. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Walau sya'allah, dan jika berkehendak oleh Allah, masyiatan akan kehendak, qasara Ustaz, Memaksa. Masih masyiat ada kasrin. qasara, oh mak mudah aja ya, Ya, mudah akan masdar itu. kehendak, maknanya apa? Memaksa. Maknanya, Ustaz? Memaksa. Memaksa Memaksa. ya. Oh, mudah aja ya. Mudah. Dan jika berkehendak oleh Allah akan kehendak memaksa, la ja'alakum ummatan wahidah, maka niscaya menjadikan ya Allah ummatan kalian akan umat wahidatan yang satu, muttafaqatan yang mufakat ala Islam, pada Islam. Walakin lam yasha' dzalika, dan tetapi lam yasha' tidak berkehendak ianya Allah akan dzalika ummatan wahidan, bal sya'a ikhtilafukum, bal tetapi berkehendak ianya Allah, berkehendak ia Allah ikhtilafakum, akan perbedaan kalian, liqadiyati hikmatin ya'lamuhullahu, yang untuk qadiyah hukum hikmah, ya'lamuha yang mengetahui ha padanya qadiyah hikmah oleh Allah. Walidzalika, dan karena demikian la ja'alakum maya yudillu may yasha wa yahdi may yasha, menyesatkan ya Allah akan orang yang dikehendaki ianya Allah, dan menunjukkan ya Allah akan orang yang dikehendaki ianya Allah. Warawal wahidi anna Uzairan, setuhuna Nabi Uzair, qala, itu berkata ya Nabi Uzair, ya Rabbi khalaqtul khalqa fatadillu man tasya wa tahdi man tasya. Qala, berkata ya Uzair, ya Rabbi, hai hambaku, hai Tuanku, khalaqtal khalqa, menjadikan Tuhan akan makhluk, fatadillu, maka menyesatkan Tuhan, mantasya, akan orang yang karsa Tuhan, wa tahdi, dan menunjukkan Tuhan akan orang yang berkehendak Tuhan. Wa qala ya Uzairu, maka berkata ianya Allah, ya Uzairu, wahai Nabi Uzair, a'rid han hada, berpalinglah kamu an hada, dari demikian kaul. Wa adahu sanian, maka kembali ia Nabi Uzair padanya kaul akan yang kedua, faqala, ya Allah, pada Nabi Uzair, sanian akan kedua, faqala a'rid an hada, berpalinglah Uzair dari ini kaul. Fa'adahu salisan, maka baru mengulang ianya Allah Nabi Uzair halih yang ketiga, faqala, maka berkata ianya Allah, a'rid an hada wa illa mahautu ismaka minan nubuwah, berpalinglah kamu dari ini kaul, dan jika tidak berpaling, mahautu, maka aku menghapus ismaka, akan namamu, minan nubuwah, dari kenabian. Walatus alunna jami'a yaumal qiyamah, dan sungguh dan ditanyakan kamu jami'an khalis semuanya pada hari kiamat, amma kuntum ta'malun, dari apa-apa yang adalah kalian itu memperbuat kalian, di dunia, pada dunia. Wa hadza isyaratun ilal kasbil ladzi alaihi yudawwiru
amrul hidayati wad-dhalal. Dan bermula ini ayat itu isyarah pada hasil kasab allazi alaihi, yang tetap padanya, sabit padanya kasab itu berputar oleh amrul hidayah, perintah hidayah, kelakuan hidayah, perkara hidayah, wad-dhalalan sesat. Oke, Ustaz. Walau sya Allah, jikalau menghendaki oleh Allah, masyiata kasrin, akan kehendak memaksa. Seandainya Allah pengen memaksa, la ja'alakum ummatan wahidah, sungguh menjadikan ya Allah akan kamu akan umat yang satu, muttafikatan, akan umat yang sepakat di atas Islam. Jikalau Allah pengen memaksa kalian, bisa saja Allah menjadikan kalian satu umat Islam semua. Ya, semua soleh. Walakin tetapi lam yasya' dzalik, tetapi tidak menghendaki hanya Allah akan demikian. Bal sya'a ikhtilafakum, tetapi menghendaki hanya Allah akan perselisihan kalian. Liqadiyati hikmatin, karena ada satu masalah hikmah. Ya'lamu Allah, yang mengetahui akannya hikmah oleh Allah. Allah, jikalau Allah mau memaksa kalian untuk jadi Islam semua bisa saja, tapi Allah tidak melakukannya. Kenapa Allah tidak melakukannya? Karena ada hikmah, yang hikmah itu cuma Allah yang tahu. Yang kita nggak tahu hikmah itu. Nah, dan kita juga nggak layak protes. Karena ini Allah menghendaki kalian berselisih. Nah, yudhillu mayyasha, menyesatkan ya Allah akan siapa yang Allah kehendaki. Wa yahdi mayyasha, Allah menunjuki ia akan siapa yang Allah kehendaki. Jadi kesesatan dan petunjuk itu semuanya berada dalam kuasa Allah. Nah, sehingga ada seorang bertanya kepada para ulama, kan, saya kan semua sudah dikehendaki Allah. Saya surga juga dikehendaki Allah, saya neraka juga. Saya berzina juga nggak mungkin terjadi kalau nggak dikehendaki Allah, kan gitu. Nah, akhirnya mereka tidak beriman. Bukan tidak beriman, tidak melakukan amalan soleh, diam aja, kan gitu. Ulama itu menjawab dengan hadis Nabi, faidza tukullima fil qadar faamsiku, bila orang berbicara tentang kadar maka diam. Karena makin orang berbicara tentang takdir Allah jadi sesat ntar. Nah, karena takdir itu karena satu rahasia yang hanya Allah yang tahu. Nggak ada seorang pun yang tahu rahasia perintah larangan pada hakikatnya, ya. Ya, semuanya nanti akan nyata di akhirat sesudah penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka, baru nyata semua hikmah Allah. Kenapa begini, kenapa begitu, semuanya nyata di sana. Di dunia nggak bakal nyata. Makanya di sini Syekh Nawawi membawakan satu riwayat, rawal Wahidiyu, diriwayatkan oleh Al-Wahidi, anna Uzairan qala, Nabi Uzair berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, khalaqtal khalqa, wahai Tuhanku, engkau telah menciptakan makhluk, fatadillu man tasya, engkau sesatkan akan siapa yang engkau kehendaki dari makhluk itu, fatahdi man tasya, engkau memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Faqala, maka Allah berkata, ini kan semacam protes ini. Protes terhadap Allah. Bagaimana ya Allah, engkau menciptakan makhluk, kemudian sebahagian engkau sesatkan, sebahagian engkau beri petunjuk. Kenapa seperti itu? Nah, ternyata Allah melakukan itu karena ada satu hikmah yang hanya Allah sendiri yang tahu. Nabi pun tidak tahu hikmah itu. Makanya Allah mengatakan, ya Uzair, wahai Uzair, a'rid an hadza, berpalinglah kamu dari ini pertanyaan, jangan banyak nanya. Fa'adahu saniyan, maka mengulang ianya Uzair akannya pertanyaan pada kali yang kedua, masih diulang. Allah berkata, a'rid an hadza, berpalinglah kamu dari ini pertanyaan. Fa'adahu, mengulang ianya Uzair akannya pertanyaan pada kali yang ketiga. Waqala, maka Allah berkata, ini keras nih, a'rid an hadza, berpalinglah kamu dari ini pertanyaan, wa illa, jika engkau tidak berpaling, wa illam ta'rid mahautus maka aminan nubuwah, akan aku hapus namamu dari kenabian, diturunkan pangkatmu dari kenabian. Nah, ini kan berat ancamannya, kan. Nah, makanya ketika orang bertanya, seseorang berzina, ya, kalau nggak salah apa membunuh dia, kan, kemudian dihukum oleh Sayyidina Umar, kan, dia beralasan, kan saya lakukan ini karena takdir Allah. Dan Sayyidina Umar menjawab, saya menghukum kamu juga dengan takdir Allah. Jadi membahas tentang takdir memang rumit, jadi nggak usah kita bahas. Yang penting Allah memerintahkan kita lakukan, Allah melarang kita tinggalkan, udah aman. Kenapa Allah perintah, kenapa Allah larangan, ilat itu nggak perlu dicari.
Karena ada ilat yang bisa ditemukan, ada yang tidak. Secara umum kita nggak terikat dengan ilat. Perintah kita lakukan, larangan kita tinggalkan. Ya. Jadi kalau kita cari-cari ilat, nggak semua ilat bisa ditemukan. Contoh, Ustaz. Kenapa agama Islam melarang pakai emas dan perak untuk laki-laki? Sebagian ulama memberikan alasan ilat. Oh, ilatnya begini. Karena emas dan perak itu alat tukar. Alat tukar kan? Uang lah. Kalau semua orang dibolehkan pakai emas dan perak, akhirnya uang bisa hilang, emas itu bisa hilang. Orang mengambilkan emas jadi gelang, jadi kalung, jadi segala macam. Akhirnya kehidupan manusia jadi sengsara. Nggak ada alat tukar lagi, nggak ada emas dan perak. Itu ilatnya. Sementara kaidah al-hukmu ya duru ma'ilatihi kan. Hukum itu kan berputar bersama ilat. Berarti kalau ilat itu hilang, hilang hukum. Berarti kalau zaman sekarang alat tukar itu bukan lagi emas tapi uang rupiah atau dolar, apakah berubah hukumnya? Jadi emas boleh dipakai, yang nggak boleh dipakai uang, nggak boleh kita ambil uang jadi kertas, jadi buku segala macam, ntar hilang uang. Nah, oh enggak, artinya apapun keadaannya, apakah emas itu banyak atau sedikit, tetap laki-laki haram memakai emas. Makanya tidak selamanya ilat itu bisa jadi alasan hukum. Ustaz, Walatus gimana, Ustaz? ada pertanyaan nih dari orang ya. Ngobrol-ngobrol aja akhirnya sampai begini. Ustaz, Ya, saya tanya. ya. Allah kan menyuruh kita sholat, haji, sodako, zakat, haji. Dia bertanya, keuntungan Allahnya apa ya? Itu tuh. Saya diem. Iya. Allah nggak ngambil keuntungan kan dari pekerjaan hamba kan. Iya. Wallahul ghaniyul hamid. Allah itu Hmm. maha kaya, lagi terpuji. Tidak semua orang kaya terpuji. Makanya Allah menyatakan Allahul Ghaniyul Hamid. Allah itu kaya, kaya terpuji lagi. Karena tidak semua orang kaya terpuji. Biasanya orang kalau udah kaya kan banyak masalah. Ini enggak. Kemudian Allah menyatakan antumul fukara, kalian semua miskin. Allah itu kaya. Jadi Allah enggak butuh kepada ibadah kita. Kita mau ibadat enggak ibadat ya terserah kita. Iya, Cuma kalau kita ibadat manfaatnya buat kita mau diberi nikmat kan kayak tadi diuji Ustaz. Diuji iya, dulu iya, iya. kemudian baru diberi gaji. Amin, Kalau amin. kita nggak mau ya terserah kita gitu Ustaz. Ambil air Kak 1 gelas. Air putih. Nih, boleh juga. Lanjut, Hmm. Ustaz. Falatus alunna dan sungguh kalian akan ditanyakan semuanya pada hari kiamat. Amma kuntum ta'malun, dari apa saja yang adalah kalian itu kalian kerjakan di dunia. Nah, wahada isyaratun ila kasabilladzi bermula ini walatus alunna amma kuntum ta'malun. Jadi Allah menyatakan kalian akan ditanyakan tentang apa yang kalian kerjakan. Apakah manusia itu ada perbuatannya? Ada. Nah, inilah. Ya manusia di sini ada perbuatan. Cuma perbuatan di sini bahasa bahasa kitab tauhidnya kasab. Bermula ini itu mengisyarahkan kepada kasab, kepada usaha. Usaha alladzi alaihi yang di atasnya usaha itu ya dulu berputarlah oleh urusan petunjuk dan kesesatan. Artinya manusia di sini diberi hak oleh Allah untuk bisa memilih. Bisa memilih hidayah, bisa memilih kesesatan. Harus ada usaha dulu. Kemudian walaupun yang pada akhirnya terserah Allah kan. Tapi kan kita bisa memilih Ustaz. Ini sekarang udah masuk waktu salat misalkan. Kita mau salat atau enggak kan bisa memilih. Ini namanya kasab nih. Jadi kasab inilah Ya, nanti yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lebih kurang seperti itu Ustaz. ya, mantap. Oke, Satu ayat lagi, Ustaz. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Irwan mau baca? Ustaz Irwan mau baca kali? Wala Silakan. tattakhidhu wala tattakhidhu aymanakum dakhalam bainakum fatazilla qadamun ba'da subutiha wa tadhuqus su'a bima sadaqtum an sabilillah walakum adzabun azim wala tattakhidhu aymanakum dakhala dan jangan menjadikan kalian akan sumpah-sumpah kalian dakhala akan menipu
ay khadi'atan artinya menipu di antara kalian. Ay la tangkudu ahdakum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alal imani wa bi syara'ihi. Artinya jangan membatalkan kalian ahdakum akan janji kalian serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji alal iman di atasnya iman bihi dengannya Rasul, wa bi syara'ihi dan dengan syariat-syariatnya Rasul. Fatazilla maka bahwa terpelesetlah qadamun oleh kaki ya. Ya. Qadamun kaki ba'da subutiha sesudah tetapnya qadam ala tariqil haq pada jalan hak bil iman dengan iman. Ay fatazillu an taatillahi artinya maka terpelesetlah kalian an taatillah dari taatnya Allah. Fa inna man naqada ahdal islami faqad saqata 'anid darajatil 'aliyati wa waqa'a fil dhalalah. Maka sesungguhnya orang yang membatalkan yasiman ahdal Islam akan janji Islam, faqad saqatat maka sungguh gugur ia yasiman dari derajat-derajat yang luhur, wa waqa'a fil dhalalah dan jatuh yasiman lalah dalam kesesatan. Wadu kusua dan mencicipi kalian, merasakan kalian asua akan kealaan, ail azaba di dunia artinya siksa pada dunia, bima sodatum dengan apa-apa yang menghalangi kalian ansabilillah dari jalan Allah, ai bimtina ikum andinillahi wa bisorfikum wa bisorfikum munnasa anhu bi aimanikum allati aradtum biha khafa al-haq. Artinya dengan mencegahnya kalian dari agama Allah dan dengan memalingkan kalian akan manusia dari dinillah bi ainikum dengan sumpah-sumpah kalian allati yang mengharapkan kalian biha dengannya manusia khafa al-haq akan tersembunyinya hak. Walakum lan sabit bagi kalian serta demikian sodatum ing pil akhirah ing dalam akhirat azabun itu siksa yang besar ay ghairu mangfakin idza muttum ala dalik tegese ketiadaan terputus-putus idza muttum apabila kalian meninggal ala dalika pada demikian sorfikum. Alhamdulillah. Nuktah tabir. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattakhidu. Janganlah kalian menjadikan akan sumpah-sumpah kalian dakhalan. Ayat di atas. Akan tipuan di antara kalian. Artinya, la tangkudu ahdakum. Janganlah kalian membatalkan akan janji-janji kalian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji kepada beriman dengannya Rasul dan dengan syariahnya Rasul. Jangan kalian membatalkan janji itu. Karena kalau kalian membatalkan janji itu, fatadilla padamon, maka tergelincirlah oleh kaki kalian. Ba'da subutiha sesudah tetapnya kaki, tetap di atas kebenaran, tetap di atas jalan yang benar. Ala tariqil haqqi bil iman, sesudah tetapnya kaki kalian di atas jalan yang benar dengan beriman. Kalau kalian beriman kan kaki kalian berada dalam kebenaran. Kemudian kalau kalian membatalkan iman, membatalkan janji, maka kalian berarti sudah terpeleset. Artinya fatadillu an ta'atillah. Artinya maka kalian tergelincir dari taat kepada Allah. Fa inna man naqadha ahdal Islam, maka sesungguhnya orang-orang yang meruntuhkan ia akan janji Islam, faqad saqata, maka sungguh telah gugur ia, telah jatuh ia andajatil aliyah dari derajat yang tinggi. Ka'afil dhalalah dan terjatuh ia ke dalam kesesatan. Wa tadzuqus su'a atau kepada tadillah. Janganlah kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian sebagai tipuan di antara kalian. Wa tadzuqu, maka kalian akan merasakan akan siksa di dunia. Kalau kalian melanggar janji, ya kalian akan disiksa di dunia. Bima sadadatum dengan sebab kalian menghalangi dari jalan Allah.
Bimtinaikum, dengan sebab kalian menghalangi diri kalian dari agama Allah. Pertama, kalian tidak mau beragama. Yang kedua, wabisarfikumun nasa, dengan memalingkan oleh kalian akan manusia darinya agama Allah. Dengan biaimanikum, dengan sumpah-sumpah kalian, sumpah allati aradatum, yang kalian berkehendak dengannya sumpah, kembali ke aiman. Dengan sebab kalian memalingkan manusia dari agama Allah dengan sumpah-sumpah kalian, sumpah palsu kalian, yang kalian bermaksud dengannya sumpah, khafa al-haqi, menyembunyikan kebenaran. Walakum, dan bagi kamu bersama demikian. Demikian hukum di dunia. Dan bagi kamu bersama hukum di dunia, fil akhirah, di akhirat itu ada adab yang besar. Jadi plus ini ya. Bagi kamu bersama di dunia, kalian akan merasakan siksa. Di akhirat juga ada siksa yang besar. Azabun azim, adab yang besar. Nah, besar ya. Apa arti besar di sini? Ghairu munfak. Azab yang tidak bisa terlepas. Di akhirat diadab lama. Idza muttum ala dzalik, bila kalian mati di atas keadaan demikian, menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Ustadz Fikri dalam perjalanan menuju ke Bantar Gebang. Amin. Allah Ustaz, alam itu bisa. Gimana? Rasulillah itu, Rasulillah itu maksudnya sama Rasul waktu zaman sahabat, Ustaz ya. Ya, ini berarti la Datang. tattakhidu ini khitab kepada orang yang bersama Rasul ya. Ya. Kalau contoh ada di dunia itu, Ustaz, salah satunya stroke kali ya. Stroke bisa, atau mereka diperangi ketika mereka membatalkan janji. Tadi mereka beriman. Kemudian mereka nggak beriman lagi, jadi murtad kan? Jadi murtad, ya diperang oleh Nabi. Itu maksudnya. Oh, Di iya. orang yang sudah berjanji Iya, setia iya. kepada Nabi, kemudian dia anti Nabi, menjadi musuh Nabi, ya siksanya di perang di dunia. Bakal kalah mereka dalam perang. Itu hukuman dunia kan? Kemudian Oh, di iya, akhirat iya, ada iya. plusnya. Nah itu. Itu Ustaz. Ya, Kalau makasih, Ustaz. masalah dapat stroke segala macam, itu tambahan Ustaz, bonus. Orang yang suka ingkar janji misalkan kan, dikasih bonus stroke segala macam, itu mah bonus. Ya, untuk umat sekarang, Ustaz ya. Iya. Allah alam bisa. Ya, syukron Ustaz, syukron. Sama-sama Ustaz. Ini Ustaz Ridwan kemana ini? Ada. Iya. Ada tamu nih banyak. Oh, Masya Woi. Allah. Tapi enggak kelihatan kameranya? Sebentar. Bukan dong. Masya Allah. Salam. Assalamualaikum.